Pemirsa, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya, apakah surga merindukan kita atau kita yang merindukan surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di bulan suci Ramadan ini. Sahabat Cahaya Ramadan, menjelang waktu berbuka kali ini, insya Allah kita akan membawakan sebuah kultum dengan tema yang luar biasa, yaitu orang-orang yang dirindukan surga. Telah hadir bersama kami Al-Ustadz Soleh Hasibuan MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Ya, yang insya Allah akan membawakan kultum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan penuh keberkahan, bulan berlimpah pahala. Ketika di bulan ini kita beramal dengan niat ikhlas karena Allah, akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Tentunya akan berbalas syurga nanti di yaumil akhir. Syurga merupakan tempat yang paling nikmat, tidak ada tandingannya. Semua orang kalau ditanya pasti merindukan syurga. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang 4 golongan yang dirindukan syurga. Bayangkan, syurga yang merindukan, bukan kita yang merindukan. Kalau kita yang merindukan mungkin masih jauh dari kata tercapai, tapi ini syurga yang rindu. Berarti pasti ketika syurga yang rindu, orang-orang tersebut akan dimasukkan Allah ke dalamnya. Siapa saja 4 golongan yang dirindukan syurga? Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Kata Rasulullah, syurga akan rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, lidahnya dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, wasaimun fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa mempuasakan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang pertama jelas yang dirindukan oleh syurga itu adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mari hiasi lidah kita dengan membaca Al-Quran di bulan yang suci ini. Khususkan, lebihkan dibanding bulan yang lain. Karena ini bulan turunnya Al-Quran. Pahala akan berlipat ganda. Kemudian yang kedua, hafidhil lisan. Kita dianjurkan untuk menjaga lidah agar kita termasuk golongan yang dirindukan syurga. Puasa bukan hanya menjaga lapar dan haus, akan tetapi menjaga semua yang membatalkan, yang mengurangi pahala puasa juga perlu kita jaga. Termasuk menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita dari hal-hal yang dapat merusak amal, termasuk dari lidah akan muncul fitnah, ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa mengupayakan untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Ini bulan puasa, ada kesempatan bagi kita, bagi yang punya harta, maka sisihkan sebagian harta yang kita punya untuk bersedekah, antar ke masjid yang ada di dalamnya, buka puasa bersama. Insya Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah, akan didapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa mempuasakan bulan suci Ramadan ini, apalagi kita laki-laki, wajib bagi kita untuk mempuasakan 30 hari atau 29 hari penuh. Insya Allah, dengan demikian akan termasuk kita ke dalam golongan yang dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua istiqamah menjalankannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, jazakallah khairan kasir Ustadz atas ceramahnya pada hari ini. Nah Ustadz, izin nih berkaitan dengan kultum yang setelah Ustadz berikan nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin relevan nih Iya. berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah pertanyaan pertama nih Ustadz ya, dari kan tadi Ustadz bilang ada 4 golongan nih yang dirindukan surga ya. Iya. Nah kira-kira dari 4 golongan ini mana yang kira-kira susah gitu Ustadz untuk dilakukan di zaman-zaman sekarang ini Ustadz? Kalau dikasih level 1, 2, 3, 4, saya sendiri mungkin yang nomor 2, Sir. Nomor 2 ya Ustadz. Wahafidil lisan. Menjaga lisan. Karena lisan ini tak bertulang, tapi Betul lebih sekali, tajam Ustadz. dari pedang. Sir. Iya betul. Berkaitan dengan tadi lidah tak bertulang ya. Tapi banyak orang yang sakit hati gara-gara lidah tadi Ustadz. Nah, zaman sekarang nih Ustadz, teknologi nih Ustadz ya, dari media sosial, dari WhatsApp, dan Facebook dan lainnya. Kadang orang berkritik suka-sukanya nih Ustadz. Yes, kira-kira bagaimana sih agar kita tidak terjerat dosa karena lisan kita Ustadz? Sekarang ini kita dimanjakan dengan teknologi yang luar biasa. Iya. Ada Android masing-masing ya, mungkin setiap orang punya. Disitulah tantangan terbesar itu, menjaga lidah tadi, Sir. Ini menjaga lidahnya bukan hanya langsung. Ini lebih ngeri lagi dari medsos, dari Facebook, Instagram, lain sebagainya. Ini kan lebih cepat beredar dia, lebih cepat meluas kemana-mana. Iya, jadi kalau kita tidak waspada, kalau tidak menjaga, bahaya kita. Ada 3 triknya sebenarnya, Sir, betul. agar kita tidak terjerumus kepada gagal menjaga lisan tadi. Trik yang pertama, ketika bermedia sosial, usahakan saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu infonya. Ini fakta atau hoax. Yang kedua, Sir, berikan komentar positif. Jadi jangan menghina, jangan merendahkan. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa tabayun. Tabayun itu mencari kebenaran informasi. Mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kami berikan yang relevan dengan materi. Nah, sahabat Cahaya Ramadan, demikianlah kultum singkat kita pada hari ini menjelang berbuka puasa. Saya Edi Rahmadani dan Ustadz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan atas rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.